langkah berikutnya yang di bagian database ini, Bapak dan Ibu, ini yang bagian ini harus dituliskan di sininya Google Classroom. Nah, ini Google Classroom. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya kita membuat atau mengkoneksikan Google Classroom dan database pelatihan? Oke. Pertama, Bapak dan Ibu harus masuk ke dalam Google Drive-nya masing-masing, ya. Jadi harus masuk ke dalam Google Drive-nya masing-masing. Contoh, nih, bagaimana cara kita masuk ke Google Drive? Nah, setelah login, ya kan, pastikan kita udah login nih. Nah, dengan menggunakan akun Gmail yang milik kita masing-masing ya. Nah, kalau sudah login, masuk ke Google Drive. Nah, baru masuk ke Drive saya atau My Drive. Nah, Drive saya atau My Drive. Kalau sudah masuk ke Drive saya atau My Drive, ya, baru Bapak dan Ibu membuat folder baru, ya, membuat folder baru, nah, dengan nama. Nah, kita lihat di sini di template ini foldernya namanya apa? Ya, di dalam folder DB pelatihan kerja. Nah, berarti ini nama foldernya. Ya, klik kanan, copy. Nah, baru kita buka lagi ya folder yang tadi mau dibuat ini, kita push, kita ganti dengan pastekan Ctrl V DB pelatihan baru create atau buat. Baru masuk di sini DB pelatihan ya. Nah, kemudian di dalam DB pelatihan ini ya, di dalam DB pelatihan ini ada data-data ya, ada data-data yang dibutuhkan. Nah, dari mana data-data yang dibutuhkan itu? Nah, data-data yang dibutuhkan itu kita bisa menyesuaikan dari contoh. Misalnya ini yang dicentang apa saja nih oleh kita nih. Ada data peserta, ada data jadwal, ada data materi pembelajaran, kemudian apa lagi nih? Data pengumpulan tugas, data penilaian, data tersebut. Jadi tergantung yang kita centang di dalam eh, database yang kita rancang tadi. Di atas kan ada data-data tadi. Bapak dan Ibu mau centangnya apa tadi di dalam data-data ini, kan? Nah, kalau berdasarkan contoh yang ada, ya, data-data yang dicentang tadi, di sini kan ada berapa nih? Satu, ini data ini ya. Nah, ini dulu tak saya copy dulu. Nah, nah, ini untuk mempermudah, saya misalnya di sini ada data peserta, data panitia, ini yang dicentang saja ya. Ini nggak kita centang tadi, hanya data peserta, jadwal, daftar materi, kemudian ini dicentang dua-duanya. Oke, saya pastikan dulu. Kemudian satu lagi ada data daftar hadir, ya, hadir. Paste, lalu saya rapikan. Nah, ini, oke. Nah, ini ya. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam. Nah, berarti ini simpan di dalam database. Copy, kita buka kembali. Nah, tadi kan sudah ada nih DB pelatihan. Satu, ada yang disebut data peserta pelatihan. Misalnya anggap ini nomor satu. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Ini kan? Nah, ini nomor dua. Ini copy. Kemudian di sini juga buat lagi folder baru nomor dua.
Nah, kemudian nomor 3, ini ya, nomor 3, nih, kalau ingin cepat kita bisa buat begini. Ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Nah, nomor 5, nomor 6. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah punya di drive saya di penyimpanan database kita DB pelatihan namanya, di dalamnya ada nomor 1 sampai nomor 6 sesuai dengan apa yang kita centang di dalam analisis kebutuhan datanya. Lalu bagaimana kita mengkoneksikan database yang ada di sini? Anggap nanti data peserta ya harus diberi sampling data pesertanya ada berapa orang begitu ya. Kemudian nanti data jadwal ya ada sampling diisi jadwalnya seperti apa untuk melaksanakan pelatihan itu ya. Walaupun hanya 2 JP, 3 JP misalnya tetap ada jadwal. Nah, dengan bentuk yang dibebaskan lah, bentuk jadwal terserah bentuk. Nah, sekarang ini kan harus terkoneksi ke dalam yang disebut dengan Google Classroom-nya. Nah, tadi di 3, nah, di sini ya. Nah, ini kan database-nya sudah dibuat. Enggak, kemudian di sini harus terkoneksi ke dalam Google Classroom. Berarti kita harus buat Google Classroom-nya. Ya, sekarang kita buat Google Classroom. Gimana cara membuatnya? Oke, pertama kita buka tab baru. Ini kan baru database. Sekarang buka tab baru lagi. Dari sini ada titik 9 di sini. Nah, cari ke bawah Classroom. Nah, ini ya, yang gambar kayak gini. Klik. Nanti mungkin kalau ada yang sudah terkoneksi akan ada isinya begini. Nah, kita kan membuat baru. Karena kita membuat baru, maka kita buat tanda plus di sini. Nah, bukan gabung, tapi pilih buat kelas. Ya, buat kelas, lalu pilih saya telah membaca, baru lanjutkan. Nah, baru diberi nama kelasnya kelas apa. Misalnya kelas tadi ada kelas apa namanya? Operator pengujian crude oil. Nah, misalnya operator pengujian Contoh crude oil, Pak. crude oil ya. Contoh, contoh. Oh, contoh Kasih crude. contoh. Nah, Ada contoh. misalnya ya gini. Kan tadi ada yang teknisi, ada yang operator apa, ini sampelnya kan. Ini cukup satu aja ini yang diberi keterangan ini, baru klik buat. Nih, ya, ini lagi memproses script dia kan. Nah, sudah masuk kan? Ada nih, operator pengujian contoh, ya kan? Ini close saja. Ini sudah jadi nih, tapi masih kosong belum ada apa-apa kan di tugas kelasnya. Nah, ini mengkoneksikannya gimana? Kita harus membuat topik-topik yang tadi yang ada di dalam database ini. Data peserta, data jadwal, data materi. Nah, ini menjadi topik. Nah, misalnya buat pilih topik ya. Nah, topik ini kalau di Google Classroom itu dari bawah ke atas. Ya, jadi kita mengkritnya itu dari bawah. Nah, dari sini. Dari bawah. 6 tambahkan kan data daftar hadir. Nah, gitu kemudian eh, berikutnya apa? Data ini kan. Nah, topik dulu kan. Bah, nah jadi 5 kan. Tuh, terus tambah
Nah, 4. Terus 3, 2, 1. 3, terus 2, terus 1. Nah, nah kemudian kita kan akan mengkoneksikan data peserta ini ke dalam database supaya bisa diakses kan? Lalu kita tambahkan di sini buat lagi ini sampel ya data peserta. Sampel pilih materi. Nah, kalau tadi kan buat pilih topik. Nah, sekarang pilih materi. Ini pilih materi. Oke. Ini misalnya data peserta pelatihan. Informasi mengenai data peserta pelatihan dapat diakses di bawah ini. Tuh ya. Misalnya nih kalimatnya. Ini bebas sih. Deskripsi ini kan opsional. Tidak diisi juga nggak apa-apa. Lalu kita koneksikan ke dalam database ini. Data peserta pelatihan. Nah, kita klik gambar orangnya ini untuk nge-share. Pilih siapa saja. Nah, di sini pilihnya pelihat aja. Pelihat. Ya, jangan editor. Pelihat saja. Salin. Nah, baru kita kembali ke tab Google Classroom-nya. Kemudian pilih link. Nah, ini pilih link. Kita paste di sini, klik kanan, paste, lalu kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, baru kita pilih topiknya. Dia ada di topik apa? Ya, di topik data peserta kan? Pilih topik data peserta, baru kita posting. Cek. Nah, jadi sekarang di sini ada data peserta. Ya, misalnya data pesertanya kan ini masih kosong. Nah, kita coba isi aja. Misalnya data pesertanya kita isi pakai Google Sheet. Misalnya ini data peserta pelatihan. Ya, ini nomor, nama, dengan NIP, eh, departemen, misalnya kan. Tuh. Anggaplah misalnya ini sudah ada daftar pesertanya. Satu, dua, tiga. Misalnya ini namanya A, B, C, satu, dua, tiga. Misalnya ini satu, dua, satu, dua, lima, satu, dua, lima, enam, biar sama. Ini misalnya terus engineering, misalnya ini production, engineering, kayaknya gitu ya. Nah, anggaplah ini sebagai data peserta. Nah, seperti ini, maka ini kan sudah ada di sini daftar pesertanya di dalam database-nya kan ada data peserta ada isinya. Kalau diakses dari sini, ini juga akan ketemu. Misalnya begitu diklik ini, Kak. Nah, data pesertanya ada. Tuh, itu untuk akses data peserta. Nah, berikutnya kan di sini diminta untuk link ya. Tautan dari Google Classroom-nya di mana kita mendapatkan link? Ini di forum. Ya, klik forum. Di sini ada kode kelas, ada titik tiga, ada salin link. Nah, ini linknya. Salin, kemudian kita pastekan di sini. Ya. Nah, ini adalah linknya. Ya, link tautan. Ya, link tautan. Kemudian alamat URL website link. Nah, ini sama berarti. Nah, di sini. Seperti itu. Berarti ini namanya adalah
Google Classroom. Tampilan tampilan yang dimaksud adalah tampilan ininya ya. Ya, ya ini. Tuh, ini kan buat 3 tampilan. Ya, ambil aja di screenshot set. Misalnya ini tapi pastekan di sini. Nah, itu. Ya kan? Ini tampilan satu. Sampai nanti kan akhirnya ada tampilan yang lebih lengkap seperti di dalam contoh ini. Nah, ada tampilan gini kan, DB-nya gitu ya. Nah, kemudian ini data-datanya ya, seperti itu. Nah, kemudian ini Google Classroom-nya. Nah, gitu. Ya ya. Baik. Panjang sekali langkahnya, Pak. Nah, iya. Makanya nanti disimak lagi Di videonya kan. sambil ngopi, di sambil Ah, ngopi. videonya ini harus disimak lagi yang kedua ini karena memang tadi dari awal udah saya sampaikan ini berat karena harus berkaitan dengan teknologi gitu ya. Nah, nanti dilengkapin aja pelan-pelan sedapatnya. Yang penting dapat strukturnya ya, dapat strukturnya kurang lebih seperti tadi yang disampaikan ya. Nah, Wis eh, tuwek-tuwek gaptek ini. nah, kalau Bapak dan Ibu sudah bisa satu, ini yang lainnya kan sama polanya. Nah, polanya sama, cara mengkoneksikan. Nah, jadi kesimpulan urutannya itu adalah, ini saya simpulkan dulu ya. Nah, kesimpulan satu, membuat database di Google Drive. Tuh. Yang kedua, membuat Google Classroom. Nah, Google Drive sama Google Classroom itu hal yang berbeda. Nah, yang ketiga, mengkoneksikan data yang ada di Google Drive ke Google Classroom. Nah, itu kesimpulannya hanya itu, hanya 3 langkah ini sebenarnya. Ya, nanti konten-kontennya nanti kan ada materi tentang konten. Nah, kontennya isinya ya, nah, sini kan ada materi. Merancang konten e-learning, katanya kan begitu. Nah, ini nanti. Nah, konten ini nanti membuat konten ini satu paket dengan merancang pembelajaran inovatifnya. Nah, kontennya apa? PPT, nanti kan kontennya data pelatihan, kemudian apa e-book. Nah, termasuk modul nanti bisa masuk sebagai bagian dari konten e-learning. Gitu. Maaf, Pak Oi. Ini saya Ya, termasuk yang manula ini, Pak. 56 ya. ini. Agak jadul. Artinya, Mm-mm. bisa nggak, Pak, diulang sekali lagi cara membuat apa Google Classroom tadi? Oh ya, boleh ya. Singkat aja ya karena waktunya sudah mau jam 12. Siapa? Data video ya. Mm-mm. Oke. Nah, itu masuk sini ya. Cara membuat Google Classroom. Satu, pastikan Bapak dan Ibu sudah login dengan Gmail-nya masing-masing. Kedua, klik tombol titik 9, kemudian arahkan ke bagian bawah sampai ketemu Classroom. Nah, klik Classroom. Lalu arahkan pandangan mata ke pojok bagian kanan sampai menemukan tanda plus. Klik plus. Pilih buat kelas. Nah, centang saya sudah membaca atau I have read mungkin ya yang bahasa Inggris. Pokoknya ada kotak di sini centang. Lalu lanjutkan. Buat namanya. Teknisi misalnya apa nih? Teknisi apa yang ada yang teknisinya itu? Teknisi pengujian minyak. Instrumentasi. Teknisi instrumentasi. Nah, buat gitu kan?
Tunggu beberapa saat, ini tergantung kecepatan internetnya. Nah, kalau sudah, ini close saja kalau muncul tugas kelas. Buat topik. Nah, baru kopikan tadi urutan datanya. Nih, copy, tambahkan 6 ya. Nah, kemudian terus ini sampai sampai 1 kan. Nah, saya contohkan sampai 5 aja dulu. Buat topik, tambahkan. Sudah ya. Anggaplah sudah 1 ya. Kemudian misalnya saya mau masukkan daftar hadir. Dimasukkan daftar hadir berarti buat materi. Nah, daftar hadir. Isilah daftar hadir setiap hari misalnya ya di bawah ini. Nah, begitu. Nah, baru kita cek dulu di database-nya. Ya. Maaf, di database-nya kita cek dulu. Nah, mana daftar hadir di database-nya? Ini kan? Nah, ini klik bagikan, pilih salin. Baru kita masuk lagi ke sini. Ya, ke sini, link, klik kanan, paste. Tambahkan. Sudah tambahkan, pilih topiknya. Topiknya apa tadi? Daftar hadir kan? Daftar hadir. Sudah, baru posting. Tes. Nah, maka nanti di sini ada daftar hadir muncul. Baru kalau kita mau tes, klik. Nah, nanti muncul di sini daftar hadir. Ya, kalau sudah diisi daftar hadirnya. Berupa form atau apa kan? Google Form atau link atau apa. Begitu ya. Itu cara membuat ini. Kemudian bagaimana ngambil linknya? Klik forum. Di sini ada kode kelas. ×3 salin link. Nah, baru link ini dimasukkan ke dalam dokumen tugasnya ya. Link ini. Misalnya. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.